Dan alhamdulillah pihak dari KMNK memberikan informasi secara transparan kepada kami bahwa dana yang dimaksud penyalurannya juga sangat signifikan dan diterima tidak hanya oleh PT KMNK, tetapi karena MIMES ini adalah bisnis bersama, dana yang masuk itu pun juga mengalir kepada semua customer. Halo, apa kabar para pejuang dan pemerhati MIMES? Kita akan memberikan penerangan dan informasi-informasi terkini dan tentunya terupdate. Untuk mengikuti informasi dari kita, jangan lupa klik tombol loncengnya dan di subscribe channel ini. Terima kasih, salam sukses. Halo, jumpa kembali bersama keluarga besar MIMES Indonesia. Saat ini kami hadir lagi dengan begitu banyak perbincangan yang luar biasa yang nantinya sebentar ya akan kita bincang-bincang bersama. Dan tentunya sudah hadir di tempat ini ada Legal KBRI Bapak Yunasir Yusar, ada Ketua KBRI Ibu Francisca Langelo, ada Wakil Ketua KBRI Bapak Yudhistira, dan nantinya ada IT KBRI Bapak Morris. Ya, kita nyantai aja ya. Oke, begini, kalau kita lihat perkembangan dari MIMES saat ini ya, begitu banyak hal-hal yang terjadi di luar sana, baik di sosial media, ada hal yang tidak mengenakan di telinga kita dengar, kita baca, dan tentunya hal itu bisa membuat suatu hal yang tidak baik ya bagi kita. Tetapi banyak juga solusi-solusi yang diambil oleh CEO kita, dan juga banyak dari langkah-langkah yang sangat luar biasa yang diambil KBRI juga ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut ya. Dan saya dengar juga ada hal-hal baru ya, atau inovasi-inovasi terbaru yang sedang dan akan nantinya diluncurkan oleh MIMES. Kira-kira hal-hal itu seperti apa, inovasi-inovasi apa mungkin dari Pak Legal ya bisa mulai memberikan penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Bu Ketua, mau izin saya duluan. Silakan Pak. Kalau bicara KB ini harus kita dulu. Jadi begini, saya hanya ingin melanjutkan dan setidaknya ingin menyampaikan kepada seluruh customer MIMES Indonesia bahwa beberapa hari terakhir ini kan timbul polemik berkaitan dengan ada kalimat-kalimat yang muncul bahwa reward harus dibagikan, kemana uangnya, segala macam. Ini kan KBRI tentu punya tanggung jawab moral. Betul. Karena KBRI tidak punya beban sebenarnya, mau kita menyampaikan atau tidak, tapi secara moral, dan kami juga melihat dari sisi undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang IT di mana asasnya berkeadilan. Kalau bicara berkeadilan, tentu kita juga harus menghargai apa keinginan dan aspirasi daripada customer. Salah satunya kami juga mendapat satu tantangan. Kemana saja uangnya, KMNK ini segala macam. Padahal dari sisi aspek hukum saya sudah jelaskan bahwa KMNK sudah tidak beroperasional karena sebagaimana kita ketahui, PT KMNK dengan MIMES-nya adanya dugaan dan tuduhan investasi bodong, dan ternyata proses hukum berjalan, dinyatakan bebas murni. Artinya secara tidak sah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Demikian sehingga putusannya bebas murni.
sampai ke Mahkamah Agung pun demikian. Nah, banyak pihak yang mengatakan, meminta agar adanya satu upaya transparansi bagaimana barang bukti yang sudah dikembalikan untuk bisa diinformasikan seperti apa. Nah, tentu sebenarnya ini adalah kewenangan daripada Kemenkam. Tidak ada kita punya hak untuk menanyakan itu. Karena bagaimanapun juga uang atau ketika kita top up, uang itu untuk pembelian slot iklan. Dan sudah terjadi peralihan, kita mendapatkan slot iklan. Dan kita sudah gunakan untuk beriklan. Selesai. Barang bukti dimaksud adalah milik Kemenkam. Namun demikian, kami tetap KBMI berupaya untuk mencari tahu. Dan alhamdulillah, pihak dari Kemenkam memberikan informasi secara transparan kepada kami bahwa dana yang dimaksud penyalurannya juga sangat signifikan dan diterima tidak hanya oleh PT Kemenkam, tetapi karena MIMES ini adalah bisnis bersama, dana yang masuk itu pun juga mengalir kepada semua customer. Seperti contohnya ya di sini ya, bonus saja total bisa sampai mencapai 42 miliar 694 juta sekian. Kemudian komisi 249 miliar 699 juta sekian. Bonus bulanan juga demikian 11 juta 420 sekian. Hadiah uang 21 miliar, kemudian hadiah asuransi juga ada 3 miliar. Nah, di sini yang paling besar ini ketika kita memberikan atau mendapatkan reward dari Kemenkam atau dari MIMES berupa mobil Pajero, mobil CR-V atau mobil-mobil sedan, dan kemudian juga emas, kemudian juga HP. Di total semuanya sudah dikeluarkan tuh senilai 250 miliar 757 juta sekian. Ya, dan lain-lain. Di sini juga ada namanya Elsa, saya tidak tahu Elsa mana ini. Nah, senilai 55 miliar 500 juta, ya kan? Nah, legalitas 859. Lain-lain ya, 22 miliar. Total 658 miliar. Nah, disinilah jelas bahwa sebagaimana yang kita sampaikan ini dapat diverifikasi atau terverifikasi. Tentu ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah. Padahal uang tersebut adalah tidak ada kaitannya dengan customer. Kalaupun customer yang belum mendapatkan reward, itu persoalan lain. Nah, kalau ada pihak yang berteriak, menuntut, meminta ini segala macam, kita juga harus sadari, tindakan penutupan ini juga adalah tindakan yang mematikan masa kejayaan, masa ke masa, dan itu tidak mungkin bisa kembali. Ya, sehingga kita sadari. Nah, kalaupun misalnya ada perhatian dari CEO kita, PT Aku Cinta MIMES, itu sifatnya kebijakan. Jadi tidak bisa kita pastikan, haruskan, atau kita tuntut, karena berbeda subjek hukum antara PT Kemenkam dan PT Aku Cinta MIMES. Kalau Anda sebagai customer PT Kemenkam, ya tentu Anda hubungannya, interaksinya dengan PT Kemenkam, tidak ada hubungan dengan PT Aku Cinta MIMES. Nah, kalau Anda mendatangi CEO selaku PT Aku Cinta MIMES, ya tentu ya harus dipahami, tidak ada kita yang harus menentukan. Padahal PT Aku Cinta MIMES juga kalaupun tidak mengambil alih tanggung jawab dari PT Kemenkam, itu adalah haknya dan nggak bisa kita paksakan. Itu saja bisa kami sampaikan, dan apapun yang kita informasikan ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang IT.
di mana bahwa kami selaku lembaga komunitas punya kewenangan dan dikehendaki undang-undang untuk hadir atas adanya dua produsen dan konsumer atau dua subjek hukum antara customer dan Mimiles. Jadi disinilah karena asas berkeadilan, tentu unsurnya adalah asas transparansi, asas akuntabilitas, dan asas publisitas. Itu menjadi dasar kami. Setiap informasi kami sampaikan kepada seluruh customer dimanapun berada, yaitu customer Mimiles. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, baik aspek hukumnya dan juga hal-hal yang menyangkut setiap masalah yang ada, ya, baik itu masalah yang kita sama-sama ketahui di setiap medsos, ya, itu ada narasi-narasi yang kurang baik, ya, sehingga itu juga menjadi satu hal yang perlu kita sebagai KBRI juga melihat, ya Pak. Dan ini sebenarnya kita sayangkan sekali, ya, karena apapun yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum customer ini, mereka kurang mengerti, kurang paham, dan ada yang memberikan satu teriakan yang mengatakan bahwa uang-uang ini, ya, ada di mana sudah dipakai oleh orang-orang si A dan orang-orang si B yang sudah puas dengan mendapatkan dana-dana ini, ya, dari total 700 sekian miliar, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di samping itu juga kita mempunyai customer-customer yang sangat kritis juga, yang dengan telepon baik yang datang ke KBRI itu juga mereka menanyakan, meminta kita KBRI untuk bisa lebih transparan, ya, dan ini sangat kritis dari customer-customer ini. Mereka minta ketransparanan dari KPMK untuk terkait dana-dana yang sudah diterima. Dan mereka juga meminta untuk memberitahukan secara detail kalau memang tidak ada yang disembunyikan, katanya, ya, kata mereka ini. Kenapa tidak KBRI tolong dimintakan bukti-bukti dan diberikan info yang akurat, sehingga ini yang menjadi aspek yang kami KBRI juga tentunya pikir, ya, kenapa tidak, ya, supaya tidak ada kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman yang terjadi, ya, kami juga KBRI perlu tahu juga, ya. Saya sebagai ketua KBRI juga wakil KBRI, ya, dan juga tentunya legal KBRI dan tim KBRI ingin mengetahui juga, ini menjadi tanda tanya juga buat kita, ya Pak, sehingga kami pikir kenapa tidak, ya, karena ini adalah konsumen, ya, dan kita meminta kepada CEO untuk bisa transparan dengan aspek ini, supaya kita juga tidak ada hal-hal negatif yang kita juga berpikir juga ingin tahu juga. Betul juga, ya, 756 atau 65 miliar ini kemana sih, ya? Apakah benar-benar ini sudah dilakukan dengan pembelian apa saja, pengeluaran apa saja, dan apa saja yang terkait dari semua dana-dana ini untuk selama yang kami ini yang sudah berjalan, sehingga kami meminta dengan hormat kepada CEO berkoordinasi dengan beliau untuk mendapatkan informasi yang tepat, dan bukan cuma informasi saja. Kami meminta bukti-bukti yang ada, ya, karena kita juga harus meneliti, ya, kita tidak bisa sembarangan. Sehingga terima kasih banyak juga beliau, ya, mau tidak mau, ya, dia harus juga berkoordinasi dengan kita, karena kita ingin tahu
ya, supaya tidak ada terjadi satu salah paham kemanakah dana-dana ini, ya. Ya akhirnya kita mendapatkan jawaban bahwa oke, kalau memang dari KBRI meminta saya untuk membuka dan transparan kepada KBRI, karena ini menyangkut juga orang banyak dan menyangkut juga customer, sehingga dan KBRI juga yang memintanya, ada wadah, sehingga Silo juga menghargai itu dan memberikan, ya. Akhirnya kita menunggu cukup lama karena juga ini harus dicocokkan datanya. Maka kita juga mengawal, ya Pak, ya. Kita juga mengawal, ternyata mencocokkan data dari perbankannya, transfernya, ya, dari bagian keuangan dan bukti-bukti transfer yang ada, juga yang ada di server yang dari 2019 itu harus dicocokkan semua dengan email-email address dari setiap yang penerima, dan juga nama dicocokkan semua dengan bank-bank, bukti bank transfer. Dan bukan cuma itu saja, kita juga meminta data yang akurat, karena di sini juga ada tertulis ada pembagian hadiah, ya, hadiah untuk komisi yang sangat besar, 249.699.858 miliar. Ini komisi kemana saja, gitu kan? Komisi apa, ya? Nah, itu juga kita meminta penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, tentunya dengan dokumen-dokumen yang akurat, karena kami juga tidak mau hanya perkataan saja, ya. Nah, ini salah satu yang kita minta kejelasan, dan juga hadiah-hadiah yang kayak asuransi. Ya, asuransi ini memang pada waktu di aplikasi itu kita juga tahu bersama-sama. Itu ada asuransi untuk anak sekolah, yang untuk kuliah itu ada di situ, ya, untuk salah satu hadiah, ya, dari top-up slot iklan, pembelian slot iklan, nilai total sekian, maka itu bisa mendapatkan hadiah dengan syarat dan ketentuan tentunya. Dan ini sudah ada yang sudah memang dibagikan, yang sudah menerima, dan ini juga surat-surat yang akurat yang kita minta, sehingga kita juga bisa tahu. Nah, juga ada beberapa barang-barang hadiah seperti perbelanjaan mobil, motor, dan sebagainya. Dan siapa-siapa saja yang menerima ini, itu ada tanda terimanya. Karena pada waktu itu banyak sekali ketua-ketua atau customer dari seluruh Nusantara, mereka tidak bisa menerima hadiah di Jakarta, ya. Karena pada waktu itu Mimiles itu cuma mempunyai kantor di Jakarta, belum ada di tempat lain, sehingga penerimaan hadiahnya pun melalui langsung di Jakarta, yang kalau tidak salah pada waktu itu. Sehingga inilah yang menjadi concern, bahwa ada yang mewakili perwakilan itu juga ada yang menandatanganinya untuk customer juga, itu semua jelas. Sehingga manajer cerita data-data itu sekian lama kami KBRI meminta, ya Pak, lumayan lama, ya, yang kami minta. Akhirnya menyocokkan itu dari bagian perbelanjaan hadiah dan siapa yang penerima itu dicocokkan dengan keuangan yang mengeluarkan. Jadi data-datanya lengkap. Akhirnya kami sudah diberikan. Kami diberikan memang berbendel-bendel itu, ya. Print outnya sangat berbendel-bendel, ya Pak, ya. Ada bertumpuk-tumpuk itu, ya. Dan kita juga mencocokkan satu persatu, sehingga ya kami pun sebagai KBRI sesuai permintaan customer, baik, yuk kita transparan saja, ya Pak. Kita transparan saja. Kita akan memuat, ya. Karena kita juga nama-nama kan banyak sekali nih, dari sekian ratus ribu customer seluruh Indonesia.
tentunya kita juga menerima data-data ini, kita juga akan memeriksa nih nama-nama customer ya. Tentunya ya dari yang atas-atas dulu lah ya. Yang ini akan kita cocokkan apa saja yang sudah mereka terima. Karena kita akan cocokkan dari sini ya. Supaya benar-benar transparan ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, sehingga kami juga akan merilis. Kita akan mencocokkan nama-nama ini dan kita akan merilis base daripada data yang sudah ada, ya. Dan kita akan merilis ya setiap nama-nama ini, setiap minggunya kita akan mulai merilis dengan data yang akurat, komplit. Jadi misalnya ya contoh si A, ya si A, dia sudah menerima sekian transfer ya, karena ada transferan atas nama mereka dari fee dan juga hadiah apa saja sih yang dia sudah terima, dan kita nggak tahu itu diwakilkan mewakili dia punya dia punya customer yang di bawah dia atau tidak, gimana kita akan periksa tuh ya, mewakili berapa banyak. Kalau banyak sekali kan berarti tidak mungkin buat dia. Pasti kan nggak mungkin orang ya, satu orang punya nama yang kita lihat ya, ada salah satu yang kita melihat satu orang ini mempunyai udah sekian 6 miliar kalau nggak salah menerima transferan ya, dan hadiah mobil yang dia wakili itu ada kurang lebih puluhan mobil, dan itu mobil-mobil bermacam-macam merek ya, dan juga bukan cuma motor berpuluh-puluh motor atas satu nama, dan juga yang kita lihat juga ada emas dan sebagainya ya, hadiah-hadiah ini. Nah ini kan untuk kami KBRI, mohon maaf, nggak mungkin ini satu orang ya, sedemikian banyak. Tentunya ini pasti akan terwakil kalau kita melihat posisi beliau itu adalah satu posisi yang sangat tinggi. Tentunya dia mewakili orang-orang yang di bawahnya yang tidak, karena tidak mungkin satu orang punya. Nah itu yang akan kita cek juga ya, dengan secara akurat. Nah dan kita akan, karena ada yang 23 miliar, ada yang 36 miliar menerima transferan, dan banyak sekali ya. Nah itu dari komisi tersebut, dan itu akan kita buka, kita akan transfer, kita akan transparan. Seperti yang banyak sekali customer yang meminta untuk KBRI tolong dong menjembatani, tolong dong KBRI harus tegas, tanyakan dong kepada CEO tersebut di mana uang-uang itu dimakan untuk apa gitu. Itu uang kami. Nah uang kami yang sudah kami susah payah, kami sudah top up, kami sudah begini, ini ada yang katanya begini dengan alasan macam-macam ya. Nah saya juga bingung. Ini adalah aplikasi slot iklan ya, dimana kita beriklan, kita membeli slot iklan. Mau kita beriklan atau tidak kita gunakan, itu ada term dan condition. Harus kita beriklan. Kalau kita membeli slot iklan dan kita tidak beriklan, ke satu, itu udah salah kita sendiri, ya kan? Kita pakai atau tidak pakai, itu salah kita. Contoh, ya, saya membeli slot iklan di salah satu koran, ya. Terus saya lupa. Saya bilang, aduh saya nggak jadi karena ininya belum siap. Tapi karena saya sudah bayar di koran tersebut, masa saya bilang, Pak, mohon maaf, saya kemarin lupa memberikan iklan yang harus diumumkan, sehingga bisa nggak saya minta kembali uangnya. Nah dari koran ini nggak mungkin mau, nggak bisa lah Bu, ibu mau pakai apa nggak pakai, ibu udah beli slotnya. Itu udah tinggal setelah itu kan nggak mungkin kita minta lagi ya, kita pakai nggak pakai. Dan itu adalah salah satu syarat ketentuan yang ada di dalam aplikasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga bahwa campaign kami ini sudah tidak ada ya,
Dan yang ada sekarang ini adalah ajakan yang memang hanya membantu ya, dan tidak ada kaitan sama sekali. Jadi apapun yang diberikan ya Pak, jika tolong dikoreksi ya Pak. Ini kalau akun Cita Milenial kan sudah berkembang berjalan ya. Bahkan sekarang ada sistem top up, ada sistem berikut nama, sekarang game lagi diangkat ya. Betul. Dengar-dengar kan game ini sudah sangat mengarah kepada sistem digital yang modern. Betul. Nah, gini Pak, kita ini bersyukur ya. CEO ini sangat luar biasa. Ya, dari sistem yang lama itu adalah sistem yang lama yang kita beli surat iklan. Nah sekarang ini lebih bagus lagi mengikut perkembangan zaman modern. Sudah tidak bisa lagi seperti itu. Kenapa? Kita modern tidak menuju ke 0.3. Lebih bagus lagi digital. Nah saya bukan orang digital, saya bukan orang IT. Nanti kita minta IT dari KBWI untuk bisa menolong. Nah tapi game ini sangat luar biasa. Dan di dalam game ini ternyata ada satu yang namanya metaverse, ya. Dan produknya itu selain kopi, dia juga merilis juga, yaitu produk, air Pak. Ini air dengan karakter Marvel dan sebagainya, ini luar biasa. Dan sudah mendapatkan kontrak Pak. Nah ini sangat luar biasa. Nah nanti kita mungkin minta dari IT ya di bidangnya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dari penyampaian ya yang sudah disampaikan oleh Ketua KBPI, bahwa KBPI itu dia menginfokan segala sesuatu itu. Ya, bincang-bincang soal digital, dan ada baiknya kita memanggil ya IT KBPI Pak Moris untuk lebih menjelaskan apa dan bagaimana dunia digital itu. Ya Pak Moris, dipersilakan gabung. Waduh, untuk bincang-bincang lagi ngobrol-ngobrol nih ya. Ya betul sekali. Terima kasih. Ya begini Pak Moris, kita kan tadi sudah berbicara mengenai NKAM itu yang sudah tidak ada ya Pak ya, dan bagaimana pembelian slot iklan itu harus ada iklannya. Dan tentunya kalau kita sudah membeli, otomatis sudah terjadi jual beli, tidak ada lagi bahasanya kembalikan atau apapun ya, seperti itu. Nah tadi dari perbincangan itu kita tahu bahwa ini adalah platform digital ya. Supaya lebih paham lagi, mungkin ada sedikit penjelasan yang dari Pak Moris mengenai digital tersebut. Terima kasih ya. Jadi harus kita garis bawahi pertama tentang dunia digital. Jadi sedikit penjelasan ya. Ada internet 1.0 pada saat itu, mungkin kita pernah merasakan waktu tahun 95, Windows 95 ya, itu internet 1.0, artinya hanya ada gambar dan text ya, itu internet 1.0. Kemudian ada internet 2.0, kemudian ada platform-platform seperti video streaming, kita bisa berkomunikasi secara live, komunikasi dua arah secara live dengan video, itu internet 2.0 ya. Sekarang internet 3.0 itu artinya internet yang benar-benar jadi kita masuk ke dunia internet itu secara 3 dimensi. Itu kalau sekarang di perusahaan Facebook itu menyebutnya metaverse, tapi Nvidia juga nggak mau kalah. Nvidia melaunching Omniverse. Nah, tapi nanti ada juga Workspace dari Microsoft. Saya dengar-dengar Apple juga sedang mempersiapkan, tapi namanya masih dirahasiakan. Tesla juga sedang mempersiapkan. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk membangun sebuah kota digital atau negara digital, di mana perusahaan ini membuat infrastrukturnya secara digital. Jadi kalau kita lihat terkait dengan Mi Games ya,
dari Pak CEO kita ini luar biasa sekali, karena ini bisa dikatakan saya sebut mungkin Megaverse ya. Megaverse ini akan terkait tentang sedang dipersiapkan infrastruktur. Kalau kita kemarin-kemarin sudah dengar Meta Coffee coming soon, ada yang Meta Museum. Kemarin-kemarin kan kita lihat di games ya, kita penasaran apa sih museum ini. Nah, selalu ada tulisan coming soon. Ternyata seperti yang Ibu jelaskan tadi, Ibu Ketua jelaskan tadi, ternyata itu akan ada karakter-karakter ya Bu ya. Karakter-karakter, dan karakter-karakter tersebut akan ada di musim itu, kemudian akan ditaruh di botol-botol air mineral yang akan dijual secara eksklusif, baik secara collectible. Dan juga, wah itu sangat luar biasa Bu, karena selain satu bisnis air, semua juga tahu namanya bisnis air nggak ada yang nggak untung. Kedua, karakter-karakter tersebut sudah ada di museum, itu menjadi underlyingnya itu tentu pasti blockchain ya, karena itu open ledger dan itu menjadi underlying dari Meta Museum atau Megaverse ini, yang mana itu menjadi mata uang ya, currency-nya nanti bisa terjadi jual beli. Tentunya kita bisa beli karakter, kemudian karakter tersebut akan menjadi milik kita. Orang bingung, kok bisa jadi milik kita, bagaimana dengan teknologi NFT. Tapi saya dengar akan dibuat seperti NFT ya, hampir sama NFT. Tapi kalau NFT itu memang NFT itu pada umumnya NFT itu mensertifikasi aset-aset digital. Kemudian aset-aset digital itu bisa menjadi milik kita, dan itu menjadi hak baik di dalam ataupun di luar dunia digital. Mungkin 10 tahun lagi kita bisa jual, tapi karena underlyingnya tadi itu berdasarkan blockchain, currency-nya nanti itu akan bisa naik, bisa turun. Apalagi di sini dikaitkan dengan air mineral tersebut ya. Jadi air mineral tersebut mungkin kalau terjadi hukum ekonomi nanti, hukum ekonomi di mana supply by demand ya. Semakin banyak permintaan tentu semakin naik harganya. Supply and demand itu, itu yang terjadi dengan bisnis digital sekarang. Supply and demand itu yang mempengaruhi, baik itu cryptocurrency atau kita main bursa di saham atau apapun itu menjadi patokannya. Supply and demand. Ketika permintaan itu banyak, pasti akan value-nya naik. Nah, seperti dikaitkan dengan air, wah itu luar biasa. 5 tahun dari sekarang itu akumulasinya. Tapi bedanya kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan bisnis air ini kan akumulasi dan tidak akan turun, akumulasi naik terus. Tapi ada beberapa contohnya ya di bidang properti itu bisa turun. Jangan pikir properti aman naik terus ya. Iya, tapi ada di mana saat properti tersebut jadi tanah makam atau terjadi hal yang sesuatu pembunuhan atau apalah yang membuat properti itu jadi turun, atau mungkin dibuang tempat pembuangan sampah di dekat situ, itu nilainya di sekitaran jadi turun. Siapa yang mau tinggal di situ, ya kan? Tapi kalau air mineral ini secara akumulasi naik, ini ibaratnya punya pohon duit, dan itu disertifikasi. Jangan takut, itu menjadi milik kita. Contohnya seperti satu bangunan apartemen ya, itu ada namanya strata title. Memang bukan punya kita. Bangunan ini bukan punya kita, tanahnya juga bukan punya kita, punya developer ya. Sama seperti Megaverse ini, bukan punya kita, tapi kita punya aset di situ yang bisa kita jual belikan. Itu aset itu memang benar-benar dinyatakan seperti milik kita. Itulah teknologi NFT. Mungkin yang seperti NFT ya. Mungkin Ibu bisa elaborasi lagi tentang seperti NFT itu seperti gimana.
Saya kembalikan dulu ke MC. Ya, terima kasih, dan mungkin ada sedikit ya penjelasan dari Ketua KPPI mengenai NFT tersebut. Ya, benar-benar ya. Saya juga takut salah. Makanya menanyakan dengan ini. Itu katanya karakter-karakter ini di museum ini bisa dibeli. Tetapi kalau NFT ini kalau tidak salah beli putus ya Pak. Beli putus. Tapi kalau ini katanya tidak putus. Jadi itu menjadi disediakan ininya apa? Marketplace-nya. Disediakan marketplace-nya. Ya, sehingga itu tidak diputus, tetapi itu akan menjadi aset digital yang akan value-nya akan tetap naik. Dan cuma bisa diperjualbelikan di situ, dan nanti perbedaan dari harga value-nya itu juga akan mendapatkan fee. Mendapatkan fee untuk penjualannya. Seperti itu Pak. Kurang paham juga menurut ini gimana nih, nanti kita tinggal cari ini cuma bocoran-bocoran aja. Itu kan hanya teaser saja ya. Yang pastinya dari karakter-karakter dari botol air mineral itu ada harganya saja ya. Ada harganya yang nantinya bisa berpeluang untuk menjadi aset kita ya. Nanti secara digital tentunya ya. Diperjualbelikan. Apalagi sekarang kan ada film-film baru dari Marvel ya. Oke, kalau Marvel lupa. Yang kalau nggak salah saya lupa judulnya. Yang sekarang 3 Spider-Man No Way Home. Iya. Spider-Man No Way Home. Itu katanya 3 Spider-Man itu akan main bersama-sama. Sudah bermain. Dan itu dalam waktu 1 minggu saja itu sudah pencapaian tertinggi dalam penghasilan film. Wow. Nah ini Marvel tuh ini mau menyatukan juga. Ya betul sekali. Dan juga ada film satu lagi. Coming soon itu. Mungkin ada sedikit tambahan ya. Itu. Jadi terkait karena ini Marvel nih, karakternya kebanyakan Marvel. Nah ini Marvel ini selain Spider-Man No Way Home, walaupun sudah ya sangat luar biasa hasilnya dan mendapat 3 Golden Tomatoes dari penilai film ya, yang sangat luar biasa. Ini kedepannya mereka sudah merancangkan phase 4, phase 5, phase 6 dari film-film Marvel. Jadi hampir semua karakter-karakter yang biasa kita baca di komik itu akan dituangkan dalam live actionnya. Akan kita lihat. Nah, kalau yang coming soon nih, yang paling dekat itu Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Artinya nanti di situ akan ada X-Men dari karakter, kalau salah saya dengar bocoran itu yang akan tampil itu dari yang franchise Fox yang waktu itu yang sering kita nonton ya, dengan X-Men Mutant seperti Professor Xavier akan ada di situ. Itu luar biasa sekali. Dan akan ada juga dengar Iron Man, tapi di versi universe berbeda. Kalau yang di timeline utama dari Marvel MCU itu biasa waktu itu sudah mati ya, dia sudah mati karakternya, tapi di Multiverse of Madness itu akan ada versi Iron Man, tapi diperankan oleh, kalau nggak salah benar-benar Tom Cruise. Dan bukan itu saja, Keanu Reeves juga benar-benar akan main. Kalau nggak salah bocorannya akan jadi Ghost Rider. Nah ini luar biasa ya, kesempatan bagus banget ya. Jadi hype-nya memang lagi bagus-bagusnya. Jadi Marvel itu luar biasa. Dan juga saya ingat dulu kalau ada the franchise dari Lucas Production itu Star Wars. Saya ingat dulu ada botol itu nggak pernah dibuka, collectible item, air di dalam air mineral, tapi nggak pernah dibuka, itu dilelang mahal sekali. Nah ini sudah begitu.
itu. Iya. Ini juga ada collectible itemnya, Wah, kapannya yang memang khusus untuk itu. wah, jadi saya sih tertarik banget dan ini sangat luar biasa kesempatan bagi kita warga 62 untuk terlibat di dunia digital. Tapi mohon maaf Ibu Ketua, Pak. Oke. Ngomong-ngomong, kalau tadi mendengar penjelasan Pak Morris, Iya. saya mungkin masih bingung ya, Iya. masih jujur dari dulu advertising iklan, sekarang benar-benar digital ya. Jadi inilah yang kalau saya bilang the real digital daripada email itu yang sekarang ini. Namun jujur saja tidak semua customer kita ngerti digital, Pak. Iya. Mungkin saya masih ngejar bagaimana Pak Morris, apalagi teman-teman yang benar-benar awam tentang digital. Nah itu bagaimana nanti Pak? Saya Penanganannya. Iya, itu Ya, bagaimana? jadi kita KBMI nih, kita keluarga besar Mimels Indonesia. Saya juga pengurus di situ. Tentu kita terbuka ya. Kalau siapapun mau datang ke kantor, banyak kali orang datang ke kantor, kita edukasi mereka secara digital. Kita kasih tahu apa saja pemasukan dari dunia digital. Mungkin mereka akan bingung, apa sih startup itu apa? Unicorn, dekakon, hektakon itu apa? Mereka akan bingung, tapi disitulah nanti ada saya dan Ibu Seska dan Pak Yudhistiro juga bisa lah yang bantu para teman-teman dan Ibu Ketua Pak Legal juga. Wah ini orang IT juga sebenarnya. Dia bikin website. Jadi nanti kita sebagai pengurus ya di KBMI, kita akan bantu para customer yang pengen paham tentang dunia digital. Tapi nggak usah takut. Orang takut tuh ya, paranoid. Kalau digital ntar kita dicuri, ntar nomor handphone, email, kita tinggal di mana, alamat kita. Padahal kalau mereka beli handphone tuh Android, semuanya udah ada, mereka udah ada, nggak perlu dicuri lagi. Itu semua ada, mereka bisa ambil kapan aja. Jadi menurut saya sih nggak perlu kita khawatir berlebihan ya. Karena dunia digital ini, digitalisasi itu dijadikan alat sebagaimana pisau ya. Bisa untuk motong sayur, kita bisa bikin nasi goreng ya kan. Tapi bisa juga untuk melukai orang. Hal digital juga seperti tergantung karakter kita masing-masing. Kita gunakan ini untuk apa? Tapi yang paling enak sih kalau kita bisa cari duit ya. Karena memang dunia digital ini bisa menjadi alat untuk memudahkan hidup manusia. Tapi kalau kita nggak mau, kita akan tertinggal. Karena kedepannya itu kita semua akan serba digital. Nanti orang tuh akan begini-begini itu lagi bisnis Pak. Bukan orang gila. Nah itu nanti mungkin kita lihat kaca mobil, jendela itu touchscreen semua, aplikasi semua, smart TV, smart wearable. Ini bisa aja ini saya bisa berkomunikasi lewat kacamata, lewat kontak lens. Nanti juga kalau kita lihat, iya ada Neuralink dari Tesla tuh. Waduh luar biasa, kita pakai pemikiran aja bisa buka pintu. Itu namanya apa? Neuralink dari Tesla. Nah itu dia, kita dengan gelombang otak kita, frekuensi otak kita bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Tuh, jadi kadang kalau kita pakai wearable gadget, kita nggak perlu mouse-nya di mana ya. Itu tinggal kita mikir ke kanan dia. Kita mikir ke kiri dia. Kita mau buka apa nggak perlu ngomong lagi, udah nyampe. Wah itu nanti ke depannya itu. Perlu duit. Dalam bentuk digital ya, dalam bentuk digital nanti naik. Jadi tapi semacam misalnya kayak order ya itu. Nah kaitannya dengan kita membeli lalu kita sharing profit itu gimana tuh? Barangkali bisa jelaskan sedikit itu. Saya penasaran ini kan mewakili customer nih. Benar. Profitnya kan di situ ya. Profitnya ada. Saya mau ada info-info sedikit. Nah itu sebenarnya akhirnya nanti dulu ini. Rahasia ya. Jangan, karena gini, selain
selain Marvel ini, Mimels ini CEO sudah menyiapkan juga bukan cuma Marvel editionnya itu, ada juga edition bola yang oleh grup-grup dunia. Dan juga grup-grup sepak bola Indonesia. Luar biasa. Itu juga sudah ada kontrak yang akan kalau juga di admin tersebut karakternya. Dan juga bukan cuma itu, ini luar biasa Pak. Penyanyi grup-grup dari Korea. Grup besar dari Korea juga dari saya itu gak ada waktu nonton gitu-gitu ya. Jadi cuma dengar aja BTS. Kalau nggak salah itu juga sudah ada kontrak ya. Sehingga itu juga akan masuk dalam edition. Dan juga edition dari Marvel ini juga akan ada edition James Bond di dalam seperti di akhir dengan ini. Nah itu ada kaitannya sama saya nggak mau gimana, cuma sedikit dengar begitu bocorannya. Mungkin saya salah, tetapi saya juga biar nanti ininya dipanjang mengambil ininya yang memang menang ya Pak. Jadi kalau melihat cerita itu tadi ini CEO ini luar biasa, visinya luar biasa, sangat luar biasa sekali. Kedepannya kita itu akan benar-benar luar biasa. Tadi kalau diceritakan Pak Morris bahwa digital ini benar-benar menghasilkan uang. Betul. Ya kan, kalau memang potensi terus digali, dulu ternyata sudah melihat gitu. Nah ini untuk teman-teman tentunya saya pikir tidak perlu ragu lagi ya. Mari kita dukung sama-sama ya. Seperti itu. Luar biasa. Perkembangan yang sangat luar biasa ya. Dan ini patut kita apresiasi ya. Karena baru beberapa bulan itu memang sudah ada perencanaan dari awal, tapi ini sudah mulai terlihat. Nah di sini kita akan gigit jari kalau misalnya customer masih tidak juga mau join. Nah ini cluenya di sini. Benar. Akan tertinggal seperti yang dibilang Pak IT tadi. Tertinggal dan rugi. Cuma yang perlu diketahui, kita lihat bahwa customer itu belum bisa membedakan mana dunia online, mana dunia metaverse. Iya, sepertinya seperti itu. Ya. Betul. Ini kan sebenarnya sangat berbeda ya dunia online dengan dunia metaverse. Sangat berbeda. Ya. Jadi kadang kan kita berpikir bahwa ya udah metaverse itu sama aja kayak online. Itu sangat berbeda. Nanti akan ada edukasinya sangat berbeda ya. Jadi perlu diketahui bahwa itu berbeda dan tidak seperti kalau kita ini kan online atau yang lain bisa live itu. Kalau di dunia metaverse tidak seperti itu. Beda sekali. Ya. Jadi ya kita sih harus positif. Dan ini sudah bagus banget ya. Kita juga dengar sudah ada kontrak-kontrak yang sangat luar biasa ya untuk pemasarannya ya. Jadi ini benar-benar memang bagus banget ya Pak Legal. Nah jadi kalau customer tidak mau juga maju ya, mau membuang waktunya dengan teriak-teriak ya, itu tidak akan memberikan apapun juga. Hanya akan memberikan satu kerugian untuk dirinya sendiri. Pertama, kerugiannya itu akan bermasalah dengan undang-undang, ya, karena ada undang-undang IT, ya. Jangan dikira kalian teriak-teriak sekarang, itu akan berdampak sampai ke depan, ya. Tiba-tiba satu saat dalam beberapa bulan tiba-tiba udah ada yang hidup aja. Sama contohnya kayak waktu itu ya ada di TV tuh, lagi anak-anak tidur di rumah tiba-tiba udah disamperin orang, itu tidak hari itu juga ya, berselang beberapa bulan kemudian tiba-tiba langsung diciduk. Nah saat itu dia nangis minta ampun,
Jadi inilah kami sebagai KBRI ya Pak Legal, Mengimbau ya. kita mengingatkan jangan sampai ada customer kita yang terjerat dengan hal-hal seperti ini. Ya. Karena bila sampai terjerat, ya tentunya wajah kita juga yang akan repot juga Pak. Kasihan. Karena kasihan juga. Karena kalau mereka tersandung masalah, ini adalah kasihan. Dan Pak Legal sebagai legal juga harus juga membantu nih ya. At the end of the day tetap aja kita sebagai wadah harus mencari solusi untuk mereka. Nah ini yang kita ingatkan. Ya. Tapi ini nggak pernah menakutkan Bu. Tidak, karena ada undang-undangnya Pak. Ya nanti ada undang-undangnya. Takuti kan? Ya, ada undang-undangnya dan kita sudah banyak belajar, kita sudah lihat. Ya, jadi bijaklah melakukan apapun itu di digital, ya, di medsos, harus lebih bijak. Ya pastinya di dunia maya. Betul. Ya. Nah, mungkin sebelum kita menutup ya perbincangan kita, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan oleh Wakil Ketua KBRI, Bapak Yudhistira. Ya, saya hanya menyimpulkan saja apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. Jadi pertama untuk cash flow perusahaan itu sudah diberikan Pak IE dalam KBRI, mana saja uang kemudian surat iklan itu digunakan oleh perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua kita sudah diingatkan tadi hati-hati mengerjakan sesuatu yang tentu kebenarannya. Ya. Dan apalagi sampai menyerang personal, apalagi orang yang tidak berkaitan dengan yang bersangkutan, ini sangat berbahaya sekali. Oke, kemudian beban Kemenkom sudah diambil oleh LCN sebagai sebuah kebijakan agar customer tetap terakomodir, ya kan? Artinya meskipun beban ditanggung oleh CEO, seperti itu dia. Ya mungkin Pak Legal bisa begini. koreksi sedikit ya. Maksudnya jangan begini, sampai salah. sebenarnya balik lagi. Kalau beban Kemenkom ya beban Kemenkom, sudah cukup buku selesai. Nah kalau kapal sih sudah kalah selesai. Nah kalau menuntut untuk Kemenkom itu kemana lagi nanti itu alamatnya juga sudah ada. Nah adapun ACM ini tampil dengan minusnya, sebenarnya tidak ada kaitannya. Ketika ACM ini, minus ACM ini muncul pun juga saat proses kampanye berjalan, jadi tidak ada kaitannya. Nah, kalaupun ada, itu sifatnya karena minus ini kan customer ini kan komunitas, minus ini kan adalah ekosistem. Nah, melihat ekosistem, melihat ke depan dan rasa mungkin perhatian yang berlebih lah, sifatnya bijaksana di sini. Tadi Bu Tuan juga sampaikan bijaksana karena juga memelihara ekosistem, sehingga beliau memberikan satu kebijakan. Kerohiman gitu. Jadi kalau seperti itu kan sifatnya sepihak ya. Mau ngasih, mau tidak. Nah kebetulan kayak kita aja melihat anak seorang anak ada orang tuanya, kan itu kewajiban kita. Tapi ketika dia nangis, sini nak ini kita kasih. Nah kenapa dia bisa ngotot? Kalau bisa nuntut kan nggak bisa. Itu maksudnya. Jadi upaya kali semacam itu. Jadi semacam kebijakan yang diberikan itu agar supaya ekosistem ini berjalan dengan baik, dengan harapan juga mendukung seperti yang disampaikan oleh Bu Francisca, Bu Ketua. Apalagi ini ke depan luar biasa. Kalau kita ikuti game sekarang, barangkali saya Bu, walaupun saya ini legal, sebenarnya saya tidak mau lebih banyak ke dunia legalnya sebenarnya. Saya pengen di customer, memang saya customer. Ada game, saya ikut game, barangkali satu saat ya ikut game bakal dapat hadiah, saya kebagian. Orang yang main game ikut dapat sertifikat sekian, barangkali yang punya sertifikat 5 dapat uang sekian, barangkali. Nah itu kita nggak mau ketinggalan, takut. Saya aja berpikir apalagi. Jadi itu penegasan daripada poin kesimpulan tadi. Kemudian yang berikutnya, marilah kita tetap
semua mengalami kesejahteraan sesuai harapan kita semua. Iya, betul. Terus dari aspek hukum juga sudah jelas, ya. KBRI sudah menyelidiki segala semuanya keseluruhan sebelum diumumkan apapun yang nanti akan diumumkan. Jadi semua sudah diverifikasi lah, seperti itu. Dan kita memegang data. Dan kita semua memegang data. Kemudian semua menyampaikan, ya. Jadi yang ini menyampaikan segala informasi itu secara transparan dengan persoalan yang ada. KBRI sudah berkoordinasi dengan CEO, ya, untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian semua informasi diikuti dengan data yang kurang. Kemudian KBRI akan mengumumkan siapa saja yang sudah menerima komisi, reward dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu satu kesimpulan yang bisa kita bicarakan hari ini. Kemudian untuk IT kesimpulannya, marilah kita terus mengaktifkan diri, kita mengembangkan diri bersama KBRI untuk menggali teknologi yang dikembangkan oleh Mimels saat ini. Mari kita bersama untuk maju. Ya, ada pesan sedikit nih. Karena kita sudah dari coffee nih, customer yang sudah mendapatkan good coffee, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, kesempatan ini tidak datang kedua kali. Lakukan yang terbaik, karena ini juga untuk kita semua. Ya, ketika company ini berkibar, kita semua bersinar. Ya, nah inilah menjadi satu hal untuk seluruh customer yang sudah mendapatkan boot. Yuk, jalankan bootnya, karena banyak sekali yang menunggu boot ini, mereka belum dapat. Ya, belum ada yang dapat, sehingga yang sudah dapat tolong dijalankan dengan baik. Ya, itu saja pesan saya. Tadi sudah kita lakukan, ya, kita dengar, kita sampaikan, dan juga tadi sudah ada pencerahan dari Pak Legal kita bahwa dunia digital ini lebih khusus Mimels ini adalah suatu platform, ya, yang sebenarnya di awal adalah penjualan slot iklan. Ingat ya, penjualan slot iklan. Dan berkembangnya nanti, ya, sampai sekarang di mana KMK itu udah tidak ada lagi, ya, ingat tidak ada lagi. Dan yang hanya ada adalah ACM, dan ACM dengan inovasi-inovasinya sampai saat ini dengan Mi Games dan maupun Coffee Mi Games, ya, saya tidak bisa katakan Coffee Mi Games. Dan tentunya juga di dalamnya katanya ada nantinya ada peluncurannya terbaru, ya, untuk produk terbaru itu yang bulan depan Februari. Dia tetap terus ikuti perkembangannya, dan diharapkan kepada kita semua yang tentunya yang menyaksikan terus perbincangan dari keluarga besar Mimels Indonesia saat ini, marilah kita tetap terus mendukung untuk usaha dari Mimels. Karena apa? Karena usaha ini adalah untuk kemajuan kita bersama, dan lebih utama untuk Mi Games ini, karena nantinya kedepannya akan lebih lagi dunia digital tersebut, karena kita akan mengarah ke dunia metaverse. Sehingga kalau kita tidak aktif dari sekarang, nantinya kita akan sulit, ya, untuk join, karena ini bukan sekedar dunia digital, bukan sekedar dunia virtual, karena ini sangat berbeda, ya, dengan online yang saat ini. Karena dunia metaverse itu berbeda, dia lain. Jadi kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia metaverse, tentang perkembangan usaha, mari bisa datang ke KBRI. Kita bisa menjelaskan, kita bisa edukasi mengenai hal tersebut. Dan untuk itu kami yang ada di sini ada Bapak Legal, Pak Yunus Seriusar, ada Ibu Ketua KBRI, Ibu Francisca, juga Bapak Wakil, Pak Yudhistira, bahkan ITB, Pak Moris, juga saya, media Ibu Siska. Kami undur diri dulu, dan jangan lupa
tetap terus ikuti perbincangan dari Keluarga Besar Timnas Indonesia. Jangan lupa di subscribe, di like, nyalakan bell, dan tetap di share. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.